Wakil Ketua. Selamat malam Tribuners, bagaimana kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Ngobrol Virtual. Nah, di Ngobrol Virtual kali ini kita akan membahas terkait masa depan budaya Makassar. Untuk itu sudah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama ada Bapak Irman Yasin Limpo selaku Wakil Ketua Umum PGRI, dan juga yang kedua ada Bapak Dr. Aziz Nojeng, dosen jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNM, dan juga sekaligus Ketua Himpunan Pelestarian Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak. Selamat malam, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bapak. Gimana kabarnya? Baik-baik juga. Nah, ini kita akan memperbincangkan terkait masa depan budaya Makassar gitu Pak. Mungkin kita akan membahas terkait kalau dari pandangan Bapak juga kita akan melihat bagaimana terkait keadaan budaya Makassar saat ini Pak. Mungkin dari Pak Irman Yasin mungkin pertama boleh menyampaikan mungkin dari pandangan Bapak bagaimana sebenarnya kondisi budaya Makassar saat ini Pak. Budaya ya. Kalau budaya sih itu bagian dari jati diri bangsa ya. Iya. Budaya ibu dari negara kesatuan ini gitu. Dan menjadi filosofi dasar kita berbangsa dan bernegara. Tetapi budaya kita juga harus mempunyai jati diri sendiri di dalam budaya itu. Salah satunya mungkin yang menjadi khas dari satu budaya adalah bahasa. Ya. Nah, kalau kita mau melestarikan budaya pada esensinya, standar-standar dasar budaya itulah yang harus lebih utama dijadikan fondasinya. Kenapa? Karena budaya yang kita jadikan slogan atau semacam sesuatu di dalam kehidupan bernegara kita itu akan kehilangan arah apabila fondasi dasarnya hilang. Jadi budaya yang kita harapkan menjadi jati diri bangsa juga liar nih jadinya, karena ide dasar keluhuran budaya itu bisa hilang apabila salah satu potensi jati diri budaya itu juga tergerus. Nah, hemat saya, salah satu yang harus dipertahankan, terutama di Sulawesi Selatan ya, yaitu bahasa daerah. Iya. Karena bahasa daerah kita di Sulawesi Selatan anggaplah dengan aksara lontaranya, itu sangat sedikit. Sangat sedikit bahasa di dunia ini yang punya aksara sendiri. Yeah. Nah, paling kalau yang saya tahu yang kayak selain bahasa lontara itu ya kayak bahasa Thailand, bahasa Arab, ya kan, dengan aksara sendiri gitu. Eropa besar begitu ya bahasa Latin, aksaranya aksara Latin gitu. Nah, ini kenapa harus menjadi dasar. Mau dia populer atau enggak, ini tugas bersama kita menjaga keluhuran itu. Karena budaya bukan hanya ganti baju menjadi baju daerah. Iya, iya Pak. Bukan, itu fashion, fashion budaya. Tetapi yang paling penting di budaya adalah jati diri kehidupan orang yang bermukim di satu wilayah, dan itu menjadi pegangan keluhurannya gitu. Saya orang Bugis Makassar gitu ya. Apa jati diri saya sebagai orang Bugis Makassar? Dan jati diri itu menjadi spirit kita untuk bernegara dan melanjutkan kehidupan ini. Nggak mungkin dong dengan suasana geografis yang tropical ini kita samakan jati diri kita dengan daerah yang bersalju. Nah, kita contoh dia punya budaya masuk ke sini ya. Kita pakai baju bludru di musim kan panas ya nggak mungkin. Itu kan kehilangan jati diri gitu. Itu kalau kita nggak punya itu, saya rasa kita
contoh paling kecil lah, seluruh Indonesia ini soto itu sama. Tapi jati diri kita satu-satunya soto yang pakai huruf C kan coto. Gitu. Itu aja ya, itu aja. Simple. Demikian pula bahasa. Nah, jangan artikan bahasa daerah itu dengan hanya terfokus pada huruf kagak ngapa mah bukan menurut saya. Tetapi falsafah kedalaman bahasa daerah kita yang menjadi tonggak. Nah, kayak orang kita kan senang-senang bicara politik ya, apalagi tahun-tahun ini. Parenta tahu Rerona, sirina pemerintah ya niaki sirina atau jaya niaki di pemerintahan. Ya itu demokrasi banget. Belum ada Martin Luther King. Orang Makassar sudah ada itu. Sudah ada falsafah-falsafahnya ya Pak. Iya, gitu. Kareso, kerja keras. Belum ada partai buruh di Polandia, sudah ada di sini, gitu. Nah, kenapa kita harus ikut dengan demokrasi atau standar kerja keras yang diciptakan oleh orang-orang yang nggak ngerti dengan kondisi yang kita alami begitu ya Pak. Dia makan wortel, kita makan kangkung. Gitu. Mereka makan roti, kita makan nasi gitu ya gitu. Pak. Ya itu aja jadi diri kita. Nah, ini kondisi sekarang ya harus sadarlah kita membangun itu. Kalau saya bukan, banyak orang mengatakan tadi diskusi di beberapa ini tidak populer Pak. Ya, jadi kita harus, bagi saya tidak semua yang tidak populer harus ditinggalkan. Iya, betul. Setiap ada sesuatu yang penting, mau populer tidak pun tetap harus dijaga. Kalau kuburan aja nggak populer, tapi kenapa harus dia dijaga, ada pemakaman? Kalau logikanya ya, logika. Nah, apalagi nih hidup dan bisa menjadi jati diri. Dan kesempatan kalau bahasa daerah ini ada, anak-anak kita juga bisa menciptakan standar filosofi yang sesuai zamannya, tidak aja zaman lalu. Nah, image di game, ya nggak usah pakai Superman apa semua. Kenapa dia nggak pakai gitu Patonro apa gitu? Semuanya yang paling hebat di Mobile Legend itu namanya Dengkule. Ya kenapa kayak gitu? Iya kan? Iya Pak. Ya itu mungkin. Baik, nah itu tadi terkait yang sudah disampaikan. Nah tadi Pak juga sudah bahas terkait ada disinggung bahasa gitu ya Pak. Mungkin saat ini mungkin dari pengamatan Bapak sendiri melihat bagaimana kemudian perkembangan dan juga kelestarian bahasa daerah khususnya di Sulsel, dan apa problem yang ditemukan sehingga hari ini Pak? Iya, terima kasih. Tabe Pak. Iya tabe. Iya. Tadi saya hanya akan menyambung apa yang disampaikan tadi Pak Irman, bahwa bahasa daerah ini mulai terpinggirkan. Stigma masyarakat ketika anaknya berbahasa daerah itu dianggap kampungan dan tidak berkembang. Sehingga perlahan dan pasti anaknya akan tidak pandai berbahasa ibu atau berbahasa daerah. Manusia punya potensi untuk mencipta bahasa, tapi juga punya potensi untuk melupakan bahasa. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Irman tentang bahasa daerah ini memprihatinkan memang. Kami dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan itu pernah berjuang bersama sehingga aksara Lontara ini ada di Bandara Sultan Hasanuddin. Namun apa yang terjadi, ternyata yang direalisasi bukan aksara Lontara yang ada di sana, tapi aksara Cina. Nah ini menjadi pukulan telak bagi kita yang berjuang tentang Lontara. Apalagi alhamdulillah perda tentang, awalnya kan hanya Lontara, tapi ketika kita telah berdiskusi di kantor DPRD Pak, maka ada 3 fokus di perda itu, ada Lontara, bahasa, dan sastra. Karena sebab mengapa yang disampaikan tadi Pak Irman, memang ini bahasa sangat penting untuk dilestarikan.
anak-anak kita, adik-adik kita yang orang Makassar akan kehilangan jati diri sebagai orang Makassar kalau tidak pandai berbahasa Makassar. Contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Irman tentang bahasa Makassar. Pemirsa, ini belum tentu, ada segelintir orang yang belum tentu tahu apa yang disampaikan, apa artinya, dan notabene dia adalah orang Makassar. Nah, studi membuktikan bahwa penutur bahasa Makassar itu sudah mulai dari bahasa mayor ini memprihatinkan. Karena sejalan dengan Merdeka Belajar episode 17 di revitalisasi bahasa itu kami bekerja sama dengan Balai Bahasa Sulawesi Selatan, bersama-sama menyaksikan betapa anak-anak kita ini ingin berbahasa daerah, namun pada dasarnya wadah yang tidak ketemu. Bisa kita berikan contoh tentang apa yang menyebabkan punahnya bahasa. Salah satu diantaranya adalah kawin mawin. Ini kalau didengar secara sepintas saja kan lucu. Mengapa kawin mawin bisa memunahkan bahasa? Misalnya dari suku Jawa itu menikah dengan suku Makassar. Bahasa apa yang dipakai sebagai bahasa pengantar di keluarga adalah bahasa Indonesia. Iya, Pak. Secara tidak langsung, ini adalah upaya untuk mengubur bahasa Jawa, upaya untuk mengubur bahasa Makassar. Mengapa tidak? Kita mengajarkan anak-anak kita bahasa Jawa, kita juga mengajarkan bahasa Makassar. Sehingga anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak multilingual. Anak-anak penutur banyak bahasa, dia bisa menutur bahasa Jawa, bisa menuturkan bahasa Makassar, juga menuturkan bahasa Indonesia. Karena sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kita tidak alergi dengan bahasa-bahasa yang asing, tapi pada dasarnya kita harus melestarikan kita harus melestarikan bahasa daerah. Sama halnya dengan di Lontara. Amat sangat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Irman, bahwa Lontara itu bukan hanya sekadar K. Bisa kita perhatikan bersama penulisan aksara Lontara itu ada yang tipis tebal, dari mana menariknya, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas misalnya. Dan mengapa huruf Lontara tidak ada matinya, tidak ada huruf matinya. Itu falsafahnya mudah-mudahan talasa kisah tunggu-tunggu misalnya, kan begitu. Dimulai dari K, Karai, Mapak, Jaria, dan seterusnya. Jadi itu, nah aneh bin ajaibnya sekarang ini, banyak yang tidak tahu lagi membaca aksara Lontara. Bahkan orang yang berkecimpung dan bergelut di dunia bahasa itu tidak tahu membaca aksara Lontara. Belum kita perhadapkan dengan aksara jangan-jangan misalnya. Belum kita perhadapkan dengan aksara Serang misalnya. Itu baru aksara Lontara yang dipopulerkan, yang ditemukan oleh Daeng Pamate. Itu adalah dari temuan dari terbaru dari aksara jangan-jangan. Kalau aksara jangan-jangan sekarang memang hanya segelintir orang yang bisa membaca, tapi aksara Lontara alhamdulillah banyak, tapi mulai berkurang. Nah, mengenai penutur kita juga, kemarin kita punya ada beberapa dialek Lakiung, dialek Turatia, termasuk dialek Konjo. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara kita di Konjo itu sudah tidak menjadi lagi rumpun bahasa Makassar, tapi menjadi rumpun bahasa Konjo. Karena lebih dari 75% itu memiliki bahasa tersendiri di sana, sehingga membuat penutur bahasa Makassar semakin berkurang. Nah, mengenai tentang budaya, perlu kita yakini bahwa budaya kita ini banyak yang tidak fungsional sehingga tidak dipertahankan. Beda dengan di daerahnya Mbak Iluh ini, budaya itu fungsional. Orang Bali mau keluar, sembahyang dulu, memuja. Datang dari luar, sembahyang dulu, memuja. Kita mau melakukan praktik-praktik kebudayaan terbentur pada aturan-aturan atau dogma-dogma kita sedang beragama, seperti itu misalnya. Saya tidak menganggap bahwa agama menjadi penghalang, tidak. Tapi mengapa budaya kita ini sudah mulai terpinggirkan? Karena itu tidak fungsional lagi di masyarakat. Sehingga masyarakat mengatakan, aku leji nigaukan kuleton jitena. Sehingga niat nigana basung. Sama halnya dengan budaya, praktik kebudayaan yang dianggap, saya juga menganggapnya salah guna. Misalnya aru. Setiap ada pengantin disambut dengan aru. Saya membuka literasi dan menonton sejarah, tidak pernah ada sejarahnya orang pengantin disambut aru. Karena aru ini orang mau pergi berperang. Nah pengantin ini orang mau berbahagia. Lalu dicabutkan badik. Diarahkan mata badik ke pengantin itu, sehingga apa yang terjadi pernah di salah satu kabupaten tetangga Kota Makassar, Angaru,
pas netu bunting giri, dia tusuk dadanya, baru dia pukul, patah di dalam, hampir meninggal dunia, koma ketika itu. Jadi boleh melakukan praktik-praktik kebudayaan, tapi ingat juga pesan orang tua, bahwa syarat tongkok na memang. Iya, kaitan tadi parenta atau riero, na gau kan nginjo, panggau kan ngeri memang ngana. Jadi artinya poterangi ada kari memang ngana. Meskipun saat ini agak sulit lagi kita kembalikan. Ya, contoh dalam hal praktik-praktik kebudayaan di pengantin itu sudah tidak memakai lagi sigara pengantinnya itu, sudah memakai songkok. Padahal kan songkok ini bisa dipakai di mana saja, sedangkan sigara itu tidak boleh dipakai selain pengantin. Nah, itu keistimewaannya dan keutamaannya pengantin kita di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, harus menggunakan sigara, solana tasimbar lagi misalnya, dan segala macamnya. Iya, jadi mungkin dari pandangan Bapak ini ada sedikit pergeseran begitu ya Pak, baik secara fungsional, kemudian mungkin banyak juga yang melihat secara estetika saja mungkin begitu ya Pak. Iya, tidak bisa dipungkiri akulturasi budaya juga ada pengaruh di situ. Kita yang masyarakat urban yang berangkat dari desa ke kota tiba-tiba harus berhadapan dengan budaya baru. Iya. Tapi itu kita akui, dalam teori kebudayaan juga ada akulturasi budaya, ada asimilasi budaya yang harus diakui bahwa ini budaya yang harus kita jalankan meskipun ini budaya bukan budaya tak. Ya, memakai handphone apa dan segala macam. Itu kan tidak pernah seperti ini kan, ini dulu kita sering dilakukan oleh orang tua kita. Emposi pitangari. Nah, duduk-duduk untuk membahas, tidak dengan teriak-teriak, tidak dengan sikala roy dan segala macam, tapi ini seperti praktik-praktik seperti ini pernah dilakukan oleh moyang kita. Namun seiring dengan perkembangan zaman ya tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal yang terancam, budaya, bahasa, dan bukan hanya bahasa daerah juga sih yang terancam sekarang, bahasa Indonesia juga terancam. Coba maki lihat di hotel-hotel, tidak ada itu, hampir tidak ada hotel yang menggunakan bahasa Indonesia, selalu open, close, out, in. Bagaimana kalau dikolaborasi tiga itu sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa? Gunakan dulu bahasa Indonesia, lalu bahasa daerah. Misalnya kalau hotel itu berada di Makassar, maka kalau tulis dulu laki-laki di toilet ini, di pintu toilet misalnya, tulis dulu laki-laki, baru burakne, baru men. Ini kan masuk semua tiga-tiga tuh. Jadi enak ya, artinya tidak ada yang dipinggirkan, tidak ada yang diparkir, tidak ada yang dibuang, tapi sesuai dengan fungsi masing-masing, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi penutur bahasa asing. Iya, ada fakta setengah mati tuh Pak, mencari orang Makassar, tapi bapak dan mamanya jurusan bahasa Inggris. Jadi berinteraksi setiap hari pakai bahasa Inggris. Akhirnya anaknya susah berbahasa Indonesia. Nah, tinggal dan hidup di Makassar itu. Ini fakta. Pernah juga kita temukan di SMA itu muatan lokal mengajarkan aksara Korea. Iya Pak. Alasannya sederhana, karena anak-anak suka nonton film Korea. Saya pernah menemukan di dalam kelas saya di kampus, saya pancing mahasiswa untuk menulis namanya pakai aksara lontar, tidak tahu. Tapi begitu gue bilang, Pak tulis gue pakai aksara Korea dengan cepat. Hangul Pak namanya Pak. Apa namanya? Hangul namanya. Iya. Itu memalukan dan tamparan keras bagi kita yang pemangku kebijakan, aktivis bahasa daerah dan yang lain, bahwa mengapa? Coba lihat, mohon maaf, di lorong-lorong juga di Makassar, di bagian utara kota itu ada lorong yang penuh dengan aksara Korea. Lalu aksara lontar mana kok dong? Jadi kita yang lahir, yang notabene niranuang kitu reolota untuk lestarikan ini lontar kan sudah tidak lagi, karena terhantam oleh zaman dan kebutuhan anak muda. Anak muda suka nonton Korea ya, dikasih ke aksara Korea, aduh gawat jadinya ini apa ya. Baik. Dan itu tadi terkait kita memang membahas terkait bagaimana kemudian saat ini kondisi juga akhirnya adanya akulturasi. Bukan berarti akulturasi ini menjadi suatu penghalang begitu ya Pak, untuk kita tetap mengingat dan juga melestarikan budaya. Nah tadi terkait aksara begitu Pak, mungkin Bapak sebagai praktisi dari PGRI begitu ya Pak, mungkin melihat sekarang apakah di sekolah-sekolah itu
masihkah sekolah-sekolah kita menerapkan muatan lokal yang pelajarannya itu terkait bagaimana menulis aksara Lontara, kemudian membaca dan juga pelajaran-pelajaran terkait hal tersebut, Pak? Saya terakhir dapat pelajaran itu kalau saya tidak salah ingat di SD, Pak. Selanjutnya tidak ada lagi, dan itu kalau pelajaran SD pasti kita udah makin gede makin lupa juga, dan banyak pelajaran lain gitu yang harus dipelajari juga. Itu seperti apa, Pak, saat ini? Ya, yang salah itu karena terlalu banyak mata pelajaran. Iya juga sih, Pak. Iya Pak. Iya ya. Bayangin kalau dari SD mata pelajaran itu aja terus sampai SMA. Tetapi begini, ini masalah jati diri. Iya. Masalah itu jati diri. Kita pintar kok. Apa susahnya pintar secara kognitif gitu, karena sumber-sumber bacaan kita, pengajar kita standarnya juga udah banyak gitu, udah tinggi lah gitu. Tetapi apa yang kurang setelah terimplementasi? Output kita anak-anak kita kehilangan jati diri. Pendidikan kita ini bukan hanya mencari orang pintar, tetapi harusnya pendidikan kita itu mencari orang yang baik dan benar. Nah, orang yang baik dan benar ini bisa ada kalau jati dirinya ada. Dia punya apa ya? Dia punya tokdo puli. Gitu. Saya mau jadi orang pintar dengan karakter Bugis Makassar. Gitu. Bagaimana caranya? Best practice-nya juga banyak. Bukan hanya yang di luar, orang mana gitu, banyak. Nah, ini kenapa fenomena seperti yang disampaikan tadi, ini kan sudah banyak penurunan ya, dari segi kuantitas maupun kualitas. Ini bagi saya ini sekarang darurat bahasa daerah. Iya. Kalau saya masih bagian dari pemerintah ini, pemerintah lokal kita, local government kita, harusnya menyatakan bahwa ini darurat bahasa daerah, jangan cuma darurat narkoba nih. Iya. Karena bisa saja ada darurat narkoba gara-gara darurat bahasa daerah. Nah, Iya kan? Nah, itu tadi. Karena semua kayak bahasa daerah, jadi kebudayaan kita tetap kita jaga, tetapi masih dalam kosmetik itu. Salah tanang nih. nah. Aru di pengantin. Iya, gitu. Pak. Aru juga harusnya jadi sakral. Tergantung siapa juga yang diaru. Yang membawakan ya. Iya. Betul, Pak. Jadi orang mau diaru pasti. Karena kebutuhan dasar manusia yang mau dihargai. Orang Bugis Makassar itu aru orang waktu zaman dulu hanya raja dan raja yang baik dan benar yang diaru. Gitu. Jadi orang merasa bahwa saya mau diaru gitu. Jangan juga dipasarkan aru-aru itu gitu. Kalau saya sih gitu. Itu kenapa? Karena ya kita tidak memahami falsafah dasar budaya kita yang utamanya bahasa daerah. Nah, dengan darurat bahasa daerah inilah kita berharap ada pelestarian. 1000 konsep gak ada artinya kalau tidak ada satu tindakan. Harus sekarang ada tindakan nih. Tahun ini, kalau bisa bulan depan, kalau bisa besok, sudah harus ada tindakan. Jangan hanya dalam bentuk konsepsi, rancangan, langsung tindakan. Nah, sekarang apa masalahnya? Masalahnya di sekolah kadang-kadang kita tidak punya guru bahasa daerah. Kadang-kadang saya kemarin coba-coba ke 3 sekolah SMA, guru bahasa daerahnya guru olahraga. Yang dirangkap aja gitu ya, Pak. Guru olahraga yang disampaikan bahasa Makassar, iya bahasa saja. Ya, kalau itu semua yang bisa bahasa Makassar bisa jadi guru gitu. Tetapi bagaimana orang mempelajari bahasa daerah itu? Apakah 176 bahasa daerah dia harus kuasai ataukah hanya 6 bahasa daerah yang dikuasai oleh guru itu? Dibuatkan standar kompetensinya.
Terus kompetensi dasar yang mana yang harus dicapai oleh anak siswa? Satu guru menguasai, kalau dia di Sulawesi Selatan belajar konsekuensinya karena dia bagian dari wilayah sini. 4 bahasa lah. Makassar, Bugis, Toraja, Mandar. Iya, iya Pak. Satu guru menguasai itu. Standar kompetensinya kayak apa? Apakah hanya kenal huruf, 10 falsafah di kompetensi dasarnya, sekaligus artinya, sekaligus maknanya? Kenapa nggak didorong itu? Hah, gitu. Orang masuk kuliah di FBS, harusnya jadi bankernya guru bahasa daerah gitu. Itu. Tapi orang yang jadi mahasiswa di UNM bahasa daerah, dia tamat pasti di semester 4 dan saya mau kemana? Iya. Gitu. Akhirnya secara ekonomi dia rugi. Membayar uang kuliah yang nggak jelas dia mau kemana. Iya, iya, iya. Nah, kalau ada perda, Iya. itu langkah maju secara regulasi. Tapi kalau hanya perda tok, nggak ada gunanya. Harus ditindaklanjuti Pergub nih. Pergub keluar bahwa semua guru muatan lokal harus berbahasa mata pelajaran bahasa daerah. Dan semua pengajarnya harus lulusan sarjana bahasa daerah. Iya. Gitu. Yang berasal dari FBS. Gitu. Itu Pergub. Jadi semua sekolah harus menerima itu. Iya. Nah, apa tindak lanjutnya kalau memang kita mau menjaga budaya kita? Karena yang bisa jaga budaya kita hanya 2, pemerintah dan masyarakat. Dan pemerintah harus menjadi dopulinya gitu, menjadi di depan. Nah, saya menyarankan, ya mungkin sekitar 100 lah tiap tahun. Iya. Kita paksakan, karena ini kan darurat nih. Kalau darurat harus ada intervensi. Extraordinary gitu programnya. Kita kasih beasiswa 100 mahasiswa FBS. Ya mungkin 5 juta lah satu mahasiswa. Kalau 100, 500 juta satu tahun. Nah, saya baca-baca di media sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bangun, saya contoh kemarin saya baca, membangun wisata permandian air panas 32 miliar. Nah, 30 miliar mau ke dong air panas, 2 miliar miliarnya kasih nih untuk tenaga. FBS. Iya, Sudah 400 guru bahasa daerah kita siapkan dalam waktu 5 tahun. Nah, satu kedaruratan kita selesaikan, yaitu produksi guru yang standar. Nah, kalau dia pedagoginya bagus, di FBS kita buatkan standar kompetensi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelestarian, ya sampailah. Anak-anak muda guru bahasa daerah kita pasti cara belajarnya sudah pakai, oke kita bikin film ya, film pendek, jingle bahasa daerah, film pendek, konten 30 menit, apa-apa, nyampe. Sekarang Instagram kita, kalau dia logat lokal kita, cepet lagu. Iya. Iya kan? Itu bisa menandingi Korea. Korea bisa di TV, ya kita bisa Di media sosial gitu media ya Pak. sosial gitu. Akhirnya kita bangga benar, tidak merasa kampungan dengan bahasa Daerah yang kita kuasai begitu ya Pak. kita kuasai. Sekarang kita kalau mau kasih duduk orang, saya kalau biasa di acara resmi saya kadang ketawa juga. Disuruh persilahkan duduk, protokol-protokol pemerintah itu kadang caranya menunjuknya gini nih. Itu ada Jawa gitu ya Pak, monggo. Iya. Loh, ya kan? Padahal kita di sini. Padahal kan bisa tabe. Iya, tabe. Gitu. Ataukah bagaimana lah. Nah, contoh kelas. Kenapa kelas harus selalu dalam angka? Kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2. Kenapa nggak diganti dalam bahasa kelas si Pakatau, kelas si Pakelingan,
kelas Iya. si apakah. Jadi akhirnya dulu kok kelas berapa? Minimal kalau dia SD 6 bahasa daerah dia hafal karena dia sampai kelas 6. Ingat nama kelasnya gitu Iya. ya Pak. Iya. Alumni kelas si Pakainga. Keren. Ya, kalau angka mulai dari zamannya nenek moyang kita mungkin kelas sudah dari angka. Iya, Masa iya, sampai iya. sekarang hari ini anak saya harus kelasnya pakai angka. Itu kan nggak maju-maju pendidikan kita. Dari segi simbolisasi aja nggak maju-maju. Gitu. Nah, sama juga di pemerintahan. Rapat-rapat itu kenapa harus nama musrenbang apa? Iya. Kenapa nggak kasih hidup kayak Tudang Sipulung? Iya, Tudang Sipulung. Atau kalau Dulu waktu pertanian zaman Pak Andi Odang gubernur, itu ada program Lapo AC terkenal secara nasional dan dicontoh. Iya. Lapo AC itu produksi beras kita, padi kita meningkat. Lapo itu meledak loh. Gitu. Jadi beras kita berlimpah. Dan itu mulai dari standar Tudang Sipulung dari bawah. Semua bahasanya bahasa Makassar. Dan berhasil se-Indonesia. Indonesia contoh. Iya. Gitu. Kalau musrembang nggak berhasil. Itu. Kenapa nggak dibawa semua? Harus Tudang Sipulung. Jangan hanya nama jalan. Iya. Implementasikan dan saya lihat kebetulan di beberapa daerah di Solo, di Jogja, itu sudah mulai mengarah ke situ. Nah, kita jangan terlambat lah. Iya. Saya langkah awal saya bilang lagi percuma 1000 konsep kalau nggak ada satu tindakan ya. Tindakan awal saya ajak nih. Kita kerjasama tripartit, masyarakat, perguruan tinggi dengan pemerintah provinsi. Biaya ini 100 orang, 500 juta ji. Iya. Uang makan pejabat. Artinya bisa lah ya Disisihkan Pak. puasa Senin Kamis, Iya. selesai kan beribadah Iya. juga, Ibadah, berpahala juga. ibadah jalan, program juga jalan. Ya, gitu dan ya, kalau Pak. dia lahir 100 guru dan mengajar, amal jariah Pak. Iya. Iya, betul. Dan budaya kita juga bisa tetap Ya, dilestarikan. bukan cuma dilestarikan, tapi saya yakin ada inovasi budaya yang muncul yang tidak kehilangan jati diri. Saya percaya sekali anak muda kita pintar. Betul. Hanya kita tidak buat menampangnya, akhirnya dia hanya menciplak dan mencontoh. Iya, betul Pak. Kalau dalam keseharian juga biasa yang saya heran ini, kita di Makassar tapi manggil orang biasanya Mas, Mbak gitu kan, itu kan dari Jawa gitu ya Pak. Itu yang artinya kita perlu juga sadar begitu bahwa ada panggilan-panggilan khusus dari orang Makassar yang lebih sopan juga kita bisa gunakan di keseharian kita dan itu sudah mulai dilupakan. Ini juga tidak lepas dari bagaimana kemudian jurusan bahasa daerah gitu ya Pak. Mungkin kalau dari Pak Asis sendiri melihat apakah sekarang memang peminatnya sudah semakin menurun Pak, karena juga tadi yang diserap mungkin di lapangan pekerjaan mereka bingung mau lari kemana setelah lulus gitu ya Pak. Mungkin dari pengalaman yang sudah Bapak Asis lihat seperti ini seperti apa? Ya, kalau peminat kita di FBS jurusan bahasa daerah itu alhamdulillah masih banyak. Masih sustain. Ya, boleh kita kata masih menolak. Karena kuota sudah penuh, masih banyak pendaftarnya. Cuman itu tadi yang disampaikan oleh Bapak, baru semester 4 Dumba mi. Iya. Mati mija, balas sih Maki. Setiap ada formasi CPNS, itu paling banyak 2 dibuka jurusan bahasa daerah. Sedangkan alumninya banyak. Itu penyerapan tenaga kerja kurang. Nah, menarik tadi apa yang disampaikan tadi Pak Irman tentang kata-kata yang sudah, ini karena kita terlanjur menyinggung bahasa daerah, jadi kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi di Makassar itu akan punah. Seperti saya yakin Tok Dopuli juga ini akan dilupakan kalau masih dibiarkan dari segi penulisan di nama jalan bagian timur kota itu Tok Dopuli itu gabung, padahal ini ada 2 kata yang dari 2 suku kata yang berbeda, Tokdo dengan Puli. Iya. Nah, tiai buraknya Makassar pun natena Tokdo Puli itu yang perlu di ini. Jadi alhamdulillah. Nah,
mengenai tentang bahasa daerah seperti yang sering kita perbincangkan di mana-mana, itulah mengapa alasan kami awalnya kami merintis Himpunan Pelestari Bahasa Daerah, Pak, itu hanya 6 orang kayaknya. Kami sering mementaskan dongeng berbahasa daerah, sindrili berbahasa daerah, apa sili bahasa daerah. Lalu kita saling tatap, mengapa kita tidak berhimpun? Melestarikan bahasa daerah sehingga kita beritalah kepada penyanyi-penyanyi muda kita, contohnya Alifi, penyanyi Makassar itu, ada Pak Amar Manaungi dari Radio Gamasi, kita ajak bergabung karena setiap hari menyiar pakai bahasa Bugis, ada juga guru bahasa daerah, alhamdulillah jadinya bergabung. Karena ini sekali lagi bahwa kekhawatiran dan dipandang sebelah mata bahasa daerah kita, lagi-lagi bahwa ketika menyebut bahasa daerah ya dikatakan bahasa daerah Ji. Iya. Nah itu tiap mau kok bahasa Makassar di kampung lagi. Ini yang membuat kita jadi. Tapi kita harus coba sekarang. Coba buat targeting pendek, menengah, dan jangka panjang. Pendeknya itu selamatkan dulu sumurnya. FBS. Ini harus. Nah, 2, biayai dia kuliah. Supaya dia mau cepat selesai. Kita, dengan standar-standar yang kita buat bersama antara pemerhati dan pemerintah provinsi yang pada akhirnya jadi user. Kemudian terbitkan peraturan bahwa dia harus mengajar. Skema apa, mau PPK, mau nasional bilang nggak bisa apa, terbitkan. Iya, Pak. Ini daerah kita. Orang Jakarta nggak mungkin pemerintah pusat bisa mengalahkan kita berargumen. Kalau soal bahasa daerah kita, saya nggak masuk logika saya. Ya saya mau hidupkan bahasa daerah. Masa kau yang tentukan formasi hanya betul, 2? Betul, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Harusnya bisa. Ya, itu sih tergantung kemauan pengambil kebijakan. Ini aja 2 jangka pendek. Jangka menengahnya kita buat standar kompetensi dan kompetensi dasar di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, supaya ada ketertarikan bahasa daerah dia sesuai dengan karakteristik dan keberbakatan anak. Gitu Merdeka Belajar itu saya paham. Gitu. Jadi revitalisasinya adalah transfernya supaya anak-anak senang. Kalau kau juga jangankan bahasa daerah deh, bahasa Indonesia kalau membosankan kita tinggalkan juga. Ngantuk juga ya Pak. Tapi kalau dia pedagoginya bagus, dinyamankan dengan mereka sesuai keberbakatannya mereka. Betul. Gitu. Jadi akhirnya apa? Sering muncul perkataan-perkataan tidak ada masa depannya itu di bahasa daerah. Karena memang tidak ada yang sepemikiran dengan Pak Irman itu bahwa selamatkan sumurnya lalu bukakan ruang seluas-luasnya. Sehingga banyak yang putus harapan kalau boleh dikata bahwa karena tena aja nak matu-matu nyonya di kampus dari segi ekonomi yang disampaikan tadi Bapak itu juga merugi. Kasihan. Jadi artinya ini juga yang menjadi fakta Pak Tabe. Kalau mau sertifikasi, sertifikasi guru bahasa daerah itu belum ada kuotanya. Anda harus pindah ke mata studi yang lain. Iya. Itu yang menjadi problem sekarang ya Pak. Sering dibincangkan di mana-mana ini. Tapi mudah-mudahan ada kebijakan baru seiring dengan berjalannya waktu. Nah, saya lihatnya dari segi masyarakat di bahasa daerah saja tentang pelestarian bahasa daerah. Kami sedang berupaya melestarikan bahasa daerah dengan jalan apapun itu. Misalnya kami mudah-mudahan bisa kolaborasi. Pak Irman bisa memberikan petunjuk kalau kepada kami ini langkah-langkah awal kami kecil sederhana tapi kami anggap ini berefek. Misalnya kita bekerjasama dengan PHRI untuk setiap lagu-lagu yang diputar
ini dianggap sepele ini. Tapi kalau rutin ini dampaknya besar. Setiap lagu-lagu yang diputar di hotel, di rumah makan itu lagu-lagu berbahasa daerah. Iya, iya Pak. Apa bedanya kita dengan Bali? Bali begitu kita menginjakkan kaki di tanah Bali, turun dari tangga pesawat, itu sudah terasa sekali Balinya. Mengapa? Karena kita disambut dengan aksara, kita disambut dengan alunan-alunan. Iya, ada angklungnya, ada gamelan. Iya, gamelan Bali. Sehingga, wah di Bali Toje ini. Kita apa? Tiba di bandara Sultan Hasanuddin Makassar itu pakai bahasa Inggris dengan aksara Cina, jadi kita tidak terlalu terasa. Nah, tamu-tamu juga yang datang dari luar kota Makassar itu otomatis bertanya-tanya. Nah, misalnya dia bertanya ke pelayan, Mas, ini lagu apa toh? Oh, lagu Makassar. Oh iya ya. Akhirnya itu semacam kampanye, tidak terselubung juga sih, kampanye yang kecil dianggap sepele, tapi ketika kita memutar berulang-ulang itu bisa Melekat gitu melekat ya, Pak. di hati. Seperti yang disampaikan tadi Bapak, bahasa-bahasa daerah digunakan di ruang-ruang publik. Meskipun itu kan ini juga diatur dalam undang-undang, bahwa penggunaan bahasa daerah di mana, penggunaan bahasa Indonesia di mana, penggunaan bahasa asing di mana. Jadi artinya tak apa juga kita dianggap ingin alergi bahasa asing, tapi pada dasarnya tidak. Namun ini juga menjadi kekhawatiran dari beberapa ahli kalau ego sektoral ini kemudian muncul lebih kadarnya bahasa daerah daripada bahasa Indonesia itu. Ada yang mengatakan jangan berupaya mengubur bahasa Indonesia, bukan itu tujuan kita. Bukan, iya, Pak. Tapi bagaimana kemudian bahasa daerah ini tidak menjadi tamu di bahasa Makassar, menjadi tamu di Makassar sendiri. Kan aneh, Anda orang apa? Orang Makassar. Apa bahasa Makassar? Makan apa di halal kecil misalnya. Tidur apa di bahasa Makassarnya. Nah, kita ini orang Makassar, lahir dan besar di kota Makassar. Nah, terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh anak-anak muda kita, alhamdulillah salut dengan konten-konten kreator yang ada di kota Makassar, khususnya karena logatnya dia masih pakai logat Makassar gitu ya. Bahkan Pak. ada konten kreator dari Bone itu, Ambok Nai, itu satu pekan posting itu 1 juta lebih penonton. Iya. Pakai 100% bahasa Bugis dipakai. Nah, di konten-konten saya juga alhamdulillah pakai bahasa Makassar. Itu jadi perlu kita waspada memang terhadap kegentingan. Ini darurat, seperti saya meminjam bahasanya Pak Hirman. Ini darurat kita, bahasa daerah gawat. Iya. Saya balik tanya, waktu Anda SD diajar bahasa daerah, bosan nggak? Iya Pak, bosan karena yang tiap hari diajarkan itu-itu saja gitu, dan tidak ada proses kreatifnya gitu, gimana anak-anak bisa tertarik gitu belajar bahasa daerah, dan karena kan tulisannya juga lain gitu ya Pak, jadi kita harus menguasai itu juga, dan tidak ada metode khusus yang diberikan gitu. Kalau masalah itu kita asesmenkan ke FBS, itu terselesaikan. Pemerintah provinsi gunting pita kasih duit gitu buat standar. Selesai itu masalah. Bagaimana pedagogi? Jagonya UNM itu pedagogi. Bagaimana, apakah harus 45 menit belajar? Nggak perlu. Bisa dalam 45 menit itu 20 menitnya bermain, 10 menitnya bernyanyi dalam bahasa Makassar, 10 menitnya itu sebenarnya kreativitas saja. Mana lebih tidak menarik dalam satu kelas kita belajar, mohon maaf nih, matematika. Mungkin dari 25 sampai 36 murid, berapa yang tertarik matematika? Tidak semua. Sama juga dengan bahasa daerah. Bahasa daerah, ya. Gitu. Hanya ini selalu dari menentukan saja ada muatan lokal, ada muatan inti gitu. Jadi dia tereduksi duluan gitu. Iya Pak. Harusnya wajib dan pilihan saja. Gitu. Jadi tidak ada, belum saja diajarkan, dia sudah didiskriminasi lah gitu. Belum aja diajarkan. Sudah dianggap kurang penting gitu ya kurang Pak. penting karena nggak nasional banget. Kalau begitu kita terima, anggaplah kita terima. Tetapi yang bukan nasional ini urusan siapa coba?
ya urusan pemerintah lokal, daerah gitu ya Pak. daerah sesuai kewenangannya. Kalau enggak sesuai kewenangan untuk menjaga jati diri budaya kita, ya pakai. Jangan dimanfaatkan budaya-budaya kita untuk kepentingan fashionable aja. Iya. Akhirnya semakin luntur jati dirinya, sudah berubah-berubah nih fungsi yang awalnya diciptakan oleh luhur Iya, Aru iya, iya. begini, jadi pengantin. Iya. Jangan sampai Tena atau Mangkasara lokok bokona, gitu. Itu kan spirit pemberani. Iya. Kalau PSM semuanya jiwanya harus menang, nah itu spirit itu. Nggak ada, dia main khas PSM gitu. Iya, Pak. Gitu. Gitu. Jadi kenapa dia begitu? Karena memang Makassar sekali. Saya nggak, ya pasti ada kontribusinya itu. Supporter Makassar yang bergaya Makassar banget. Tapi coba PSM main yang supporternya orang Jawa Tengah seumpamanya, berbeda spiritnya. Gitu. Jadi kalau dari saya pertama ya harus sekali lagi harus ada action yang kita lakukan. Saya menawarkan nih bahwa kita minta bantuan membiayai dulu sumur ini. Kita perbaiki sumur. Baru FBS. airnya dialirkan gitu Baru ya Pak. kita alirkan Kita airnya dan akhirnya masyarakat siswa siswanya betul, mengkonsumsinya yang mendapatkan manfaatnya adalah masyarakat provinsi. Betul. Dan bagi saya hitungan-hitungan saya nggak perlu lama. Karena ini kan tersedia aja. Ada Pak Dokter, ada duit lebih, sisa action gitu ya Pak. Sisa. Baik. Nah gitu kan, nggak ada salahnya menurut saya, nggak ada salahnya. Dan menurut saya keberhasilan suatu daerah, pemerintah khususnya, kalau bisa dia menghidupkan sesuatu yang tidak ada samanya dengan daerah lain. Daerah lain, ciri khasnya gitu ya Pak. Inovasi. Kalau nasional ya paling kita dengar peringkat aja pengumuman pemerintah pusat. Tapi kalau kita berhasil, berapa guru bahasa daerah Makassarmu? Lengkap. Wah itu luar biasa. Berapa kemampuan bahasa daerah dari anak dari 36 orang itu semuanya 15. Wah mantap. Baik gitu ya Pak, di sumurnya gitu ya Pak. Sumurnya. Betul. Jadi intinya ya di sumur dulu diperbaiki. Ya, jadi proses pelestarian kan ada di situ kalau yang sampaikan Bapak tadi. Bahwa bahasa ini kan berdampingan dengan sastra, bahasa dan sastra. Kebanyakan anak-anak muda kita sekarang ini hanya menyanyi misalnya, dan mohon maaf banyak yang menjadikan janda sebagai objek. Dan itu dikatakan kreativitas. Padahal dulu nenek moyang kita ada namanya kelong. Ini kalau kita boleh egois sebagai orang Makassar, tidak ada bentuk sastra yang menyamai itu karena memiliki pola. Polanya 8858. Contoh kita beberapa kelong bisa kita hitung suku katanya. Dan kalau tidak lengkap suku katanya itu bukan kelong. Sudah bisa dipastikan itu hanya kelong-kelong. Misalnya punania bosi bangi antu jupilisi nuina kejin tumanai mak jari ramang. Punania bosi bangi 8 antu jui pilisi nu 8 inak kejin tu manai mak jari ramang 8. Jadi 8858. Dan itu mengapa pembelajaran bahasa daerah ini penting di sekolah? Karena selain untuk melestarikan itu juga untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak muda kita. Dan tidak mungkin orang tua kita mencipta kelong itu tanpa ada campur tangan intelektual yang tinggi. Jadi boleh disimpulkan bahwa orang tua kita dulu ini kecendekiawanannya sangat diakui. Cuman dulu belum ada gelar gitu ya Pak. Iya. Bahkan sebelum orang Eropa naik ke bulan, kita sudah lebih duluan ke bulan. Dan itu pun polanya 8858. Batu rate mak ribulang, aku tak nang ribinto weng. Apakah nana
Buntin, Lompo, Jako, Salang. Itu 8858. Dan terjadi begitu saja. Makanya kalau boleh egois juga bahwa Kelong Makassar mengapa banyak yang abadi, karena dia menciptakan unsur musikalitas di dirinya sendiri. Kelong Makassar Kelong tanpa diiringi musik, itu kita bisa nyanyikan sendiri. Contoh yang tadi, Batu Rate Mak Ribulang, aku tak nan ribintoeng, apakah nana bunti lompo Jako Salang. Karena didukung oleh campur-campur tangan otak, didukung oleh campur tangan kreativitas. Jadi tidak terjadi begitu saja. Sastra-sastra di Makassar ini tidak terjadi begitu saja. Dan hal-hal terkecil juga ada sastranya. Misalnya Napatindro tahu anak, menidurkan anak, ada namanya royong. Royong, Palo Serang. Kemudian kelong-kelong juga kan terbagi, kelong Pasikola, kelong Sitinriang. Kelong-kelong kemeranaan, ada semua lengkap. Apalagi misalnya kalau kita bicara Sindri, jangan dibilang itu ya. Iya, apalagi kalau diiringi dengan keso-keso. Itu mantap nih, lengkap. Iya, mengapa kita bisa mengetahui perjalanan yang kubasong? Tuan Tasalama kah? Syekh Yusuf? Karena dari teks-teks yang diciptakan oleh Sindri. Iya. Dan itu tidak kita temukan. Kalau kita tidak menggali dan tidak melestarikannya lewat apa? Lewat kurikulum kan misalnya diajarkan di sekolah. Misalnya papasang. Iya, kan ada papasang itu falsafah orang Makassar yang sangat luar biasa. Tiap kok lampai pun nanti nenu batu. Jangan kamu berangkat kalau kamu belum tiba. Ini kalau didengar, kenapa dilarang kenapa baru mau berangkat tiba? Artinya keyakinan dalam diri kita, saya tidak akan mudah-mudahan saya tidak celaka di jalan. Optimisme yang tinggi. Jadi artinya apa? Kalau saya lihat kurikulum untuk di SMP kan diajarkan kelong, papasang, royong, dondo. Jadi semua hal-hal. Apalagi kalau berbicara dengan doangan, doa. Ini orang mau tidur, bangun tidur, bercermin, bersisir, pakai bedak, itu ada semua doangannya. Misalnya kan kita yang di SD kemarin dulu ya, naku bakra sai, bakra na di si jaling kuni toa manja, atakarai manjali mamuji ngaseng. Artinya itu bagian dari doa bahwa ketika saya menggunakan bedak ini, siapapun yang melihat akan memuji. Raja atau bukan raja akan memuji. Jadi kebudayaan perlu kita lestarikan khususnya di Makassar, dan juga produk-produk kebudayaan itu. Ya, banyak nih yang tidak diperhatikan lagi. Contoh kecil itu yang di praktik-praktik kebudayaan kita di Makassar yang semestinya itu tidak sama itu, Pak. Biasa pun niat bunting. Ini pakai kayak payung. Itu saya pernah bertanya, ini pengantinnya dari mana? Nah bilang laki-lakinya dari Betawi. Perempuannya orang Makassar. Kenapa laki-lakinya yang dipakaikan payung? Nah bilang karena mau beng cantik na lihat. Aku bilang lalung. Ada itu kain yang segi empat memain. Iya Pak, yang untuk pengantin biasa gitu ya. Itu bukan untuk pengantin dong. Dan itu sudah dikenal untuk pengantin gitu. Nah, itu dia. Iya, bisa juga untuk pengantin. Kalau raja yang menikah, anak raja misalnya, tapi aku nanti aja, nampak nulalun Tommy, itu kan baik. Cuman perlu memang ada ego. Tapi sekarang kan duit yang bicara. Kalau betul, Pak. Saya bisa sewa itu, kok mau larang? Sama dengan kalau ada pameran benda pusaka, yang memegang pusaka kerajaan itu banyak. Mengapa? Karena banyak midoe bikin pusaka itu. Padahal dulu jangankan memegang pusaka raja, badik saja. Nah kalau ada raja di depan itu ditutup dengan sarung supaya tidak membuktikan kurang ajarnya kita kepada raja. Saking diajarnya kita ini untuk si pakala diri. Iya, dan itu sudah mulai hilang. Iya, jadi mungkin mudah-mudahan melalui tayangan ini bisa sedikit ya. Dan mari bersama-sama, mudah-mudahan setelah ini ada action. Bersama tadi Pak Hirman, kita bersama-sama kolaborasi sinergi. Karena kita percaya bahwa sinergi melahirkan energi. Mudah-mudahan energi itu ada mulai dari awalnya dari sini. Setelah itu kita bersama-sama untuk
berjuang mempertahankan melestarikan bahasa daerah Iya, baik. dengan cara apapun itu. Betul, baik. Nah, juga tadi selain mungkin dari bahasa, ada beberapa adat atau budaya yang mungkin sudah saat ini fungsionalnya sudah berbeda gitu, Iya. Pak. Hanya tergantung dari estetika tadi seperti yang payung yang digunakan pada saat pernikahan itu ternyata digunakan untuk kerajaan saja gitu. Tapi Iya. sekarang sudah banyak kalau udah bisa nyewa ya bisa dipakai Iya. gitu, Pak. Nah, mungkin adat yang saya lihat juga, Pak, sejauh ini adalah penggunaan warna baju bodo begitu, Pak. Nah, sekarang sudah bergeser juga. Ya Iya. kalau suka warna merah ya pakai warna merah, suka warna hijau ya pakai warna hijau. Itu seperti apa, Pak? Mungkin Bapak Mengapa melihat. goa dilambangkan dengan warna merah? Karena tidak bisa dipungkiri keberanian. Iya, iya, iya. Kan ada falsafah-falsafah. Siapa yang berhak menggunakan baju warna hitam, baju bodo warna hitam dalam pesta? Menggunakan warna putih atau putih tulang dalam pesta. Siapa yang berhak menggunakan warna hijau, moncombulo, warna eja, lango-lango. Ya karena dari falsafah warna itu, dari filosofinya ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Sering kita diejek-ejek kalau pakai warna ungu dikatakan warna janda. Iya, Pak. Padahal warna ungu itu melambangkan kedalaman rasa. Mengapa orang dikatakan mohon maaf dikatakan janda? Karena dia setia. Coba bayangkan kalau sudah cerai dan menikah bukan lagi janda statusnya. Karena dia berani untuk tidak mencari pengganti suami yang telah lalu itu. Dan dia berani menyandang kata janda. Ini ada kedalaman, ada campur tangan rasa di situ. Maka ungu ini tidak identik dengan janda, tapi identik dengan kedalaman rasa. Olehnya itu mengapa FBS UNM berwarna ungu, dijuluki Fakultas Ungu, karena ada permainan kedalaman rasa di situ. Iya, ya, Pak. Iya. Jadi banyak hal. Mengapa contoh kecil saja kalau kita menikah dibagikan buku nikah dengan 2 warna. Mengapa perempuan warna hijau? Karena ada doa kesuburan di situ. Iya, mudah-mudahan perempuan ini subur memberikan keturunan. Ya, seperti itu. Jadi ya meskipun demikian praktik-praktik kebudayaan ini kita harus lestarikan juga, bukan hanya bahasa. Tapi intinya aku tak nantong ron tahu atau kan jahit itu mekulin iku tak nang banyak yang bisa ditanya. Nah, hal yang menarik ketika saya melakukan penelitian manuskrip itu banyak yang menyembunyikan karena termakan dogma bahwa contoh royong. Disebar gitu. Iya, kalau disebar itu akan kualat, basungi tahu. Nah, ketika saya melakukan penelitian dan pendekatan saya bukan pendekatan ilmiah, tapi pendekatan nenek ke cucu, cucu ke nenek. Karena yang memiliki teks itu adalah nenek saya, sehingga saya harus menyediakan jajakan dan segala macam. Saya menemukan teks itu, sedikit pun kata-kata itu tidak ada yang mengandung hal-hal yang negatif, semua positif. Saya jadi berpikir, coba bayangkan dari dulu teks ini tersebar, maka tidak ada orang yang mau melakukan hal-hal kejelekan, karena diajarkan sastra kan. Mohon maaf kalau salah, Ali bin Abi Thalib kan mengatakan kalau ingin mengajarkan anakmu dari pengecut ke pemberani, maka ajarkan dia tentang sastra. Nah, kita memiliki itu banyak. Kita mau melakukan apa? Ada. Kita mau atorani, ada kelong-kelong patorani. Kita jangankan itu, kita bersedih saja. Ada kelong-kelong. Ada lagu galaunya ya, Pak. Penyeleori bosi sindrilik bosi timurung itu berisi tentang kemeranaan, kegalauan. Jadi pokoknya komplit dan lengkap lah ini bahasa Makassar. Hanya pada dasarnya perlu memang apa yang disampaikan tadi Pak Irman, sumurnya ini diperhatikan. Kemudian bukan hanya di kampus-kampus, juga pemerhati-pemerhati pelestari itu diperhatikan. Ya, bisa dikolaborasikan. Misalnya ada program, misalnya dari kami, dari Himpunan Pelestari Bahasa Daerah, kami ingin melakukan pelatihan menulis aksara lontara kepada anak-anak SD dan SMP. Mengapa kita tidak sentuh SMA? Karena dari segi psikologi itu sudah beda watak menerima ilmu. Kemudian setelah itu kita mau, karena ada aksara yang juga berkembang dulu, namanya aksara Serang, itu bertuliskan Arab tapi berbahasa Makassar. Itu modalnya hanya, yang penting kamu pintar mengaji, insya Allah bisa baca itu. Tapi tidak ada
sedikit pun yang berbahasa Indonesia, berbahasa Arab, murni berbahasa Makassar. Dan itu kita mau bahwa anak-anak mengakui dulu orang tua kita dengan kekayaan intelektualnya pandai menulis itu. Mengapa terpikirkan pakai bahasa aksara Arab tapi berbahasa Makassar? Tapi itu jangka panjangnya, jangka pendeknya ini kita mau membuat semacam sekolah tentang mengajar membaca dan menulis dan membaca aksara lontar. Nanti setelah itu baru mengapa ada kursus bahasa Inggris, tidak ada kursus bahasa Makassar? Itu sementara kami susun, kami pikirkan nomenklaturnya dan mohon petunjuk kepada Pak Irman yang lama di dunia itu. Dan sedikit banyaknya pasti ada yang bisa diberikan saran kepada kami ini. Baik, Pak Irman, mungkin bagaimana dengan cita-citanya Pak Aziz terkait ada mungkin kursus bahasa daerah gitu ya Pak? Sebenarnya, sisa itulah di pendidikan itu ada seniman masuk sekolah. Iya kan? Saya pernah jadi senimannya. Kenapa nggak ada penutur bahasa daerah masuk sekolah? Ini jati diri loh. Sekali lagi, memang keberpihakan pemerintah lokal yang harus besar nih di sini. Itu tadi yang saya bandingkan. Kalau penutur bahasa daerah masuk 1 kali sebulan lah, di luar guru bahasa daerah yang setiap harinya berada di mengajar, itu biayanya nggak banyak dibanding membangun macam-macam itu. Mandi air panas, tetap aja kita mandi air panas di tempat itu, nggak usah terlalu cantik sekali, nanti orang tidak terdatang gitu, nah kan rugi. Tetapi ini menginvestasi budaya jati diri. Orang berkelahi begal itu, ya begal. Kenapa bisa ada begal? Padahal kita sudah sekolah. Kurang apa kita sekolah? 6, kelas 6. Anu baik semua kita dikasih tahu nih. 3 tahun SMP 9. Tambah lagi SMA 3 tahun. 12 tahun. Kuliah lagi 4 tahun, 16 tahun. Kenapa kita masih berkelahi? Mungkin kita kehilangan jati diri. Kenapa? Mahasiswa sama kau ini masih pakai busur, mau baku bunuh. Betul sekali, Pak. Salah ini, berarti. Antar fakultas biasa itu yang terjadi. Iya betul Pak. Busur gitu. Kenapa? Mungkin karena ndak ada budaya jati diri kita, karena kita pakai jati diri orang lain. Kita bisa baku bunuh, semuanya. Kalau saya sudah masuk di rumahnya orang bos dan ada orang keluar, jangan kau ganggu, karena budaya kita dilindungi oleh yang punya rumah. Jadi kalau orang kasihan, kau sudah berkelahi terus dia masuk rumah, sebenarnya budaya kita udah harus tidak ada lagi pertempuran lanjutan. Tapi ini tidak, biar kau masuk rumahnya dia cari kau sampai kamarnya lagi. Itu kehilangan jati diri itu. Dan kalau kita biarkan ini semua, itu yang saya bilang darurat ini harus dimulai dari aksi nyata. Ya karena ya kalau anggaplah, mohon maaf kalau saya salah kata. Kalau sekarang ini kita tak kalah rusak, ya tak kalah rusak. Tapi ke depan anak-anak kita nggak boleh seperti rusaknya kita sekarang. Caranya adalah ya mulai perbaiki sumurnya. Sebelum tak kalah gitu ya Pak. Kalau kita tak kalah terus ini sumur, akhirnya sumurnya juga rusak. Dagang narkoba mie sumurnya. Bukan mie air yang dialirkan, tapi air kotor gitu ya Pak. Sudah. Nah, sekarang kita perbaiki. Dia nggak pusing orang tuanya. Jadi FBS Prodi Bahasa Daerah itu semi kedinasan bagi pendidikan. Ya usah buat institut bahasa daerah, nggak usah. Tapi manfaatkan saja yang ada prodi yang akreditasinya baik, peralatan belajar mengajarnya standar, kurikulumnya standar. Sudahlah. Pokoknya 100 guru bahasa daerah diterima. Itu persoalan administrasi kebagian. Kalau pemerintah pusat tidak mau bayar, pemerintah daerah saya yang bayar. Iya. Apalagi itu untuk kelestarian daerah sendiri gitu ya Pak. Kenapa tidak gitu. Kasih dia 100 guru ini
mau pakai sertifikasi, buat mau lagi juga sertifikasi daerah. Iya, Susah iya. gampang, makanya bahasa daerah Ji. Buat kok sertifikasi daerah, TPP daerah, Iya. gaji daerah, honor P3K daerah. Apa susahnya? Uang bukan uang pemerintah pusat kok, uang daerah. Kita yang Dan kelola memang gitu tugas ya Pak. daerah, urusan daerah gitu, betul. bahasa daerah. Iya. Sudahlah. Ya, Pak UNM juga harusnya mendorong ini lebih maju gitu, meningkatkan kualitasnya. Dan ayo sama-sama ini. Iya. Bisa, oke. Ya, Anda Pak Baik, BP kan. Pak. ya, jadi Baik, semuanya mulai besok. Anda juga buka, ya pakai bahasa daerah sedikit Oke, dong. boleh, Openingnya boleh, Pak. itu. Openingnya pakai bahasa daerah jamin, gitu ya, Pak. Iya. Ada Sana sih. Atau dibuatin program khusus yang bincang-bincangnya pakai bahasa Makassar gitu ya, Pak. Itu lebih keren itu. lebih Setengah keren jam gitu mau ya, 1 Pak. jam mau. Betul. Jam lama-lama kayak begini. Baik, Pak. Iya, Itu. kalau tidak salah dulu di masa Pak Syahrul Yassin Limpo itu ada pergubnya sehari berbahasa daerah. Iya. Kalau tidak salah dulu itu, malah dan itu bagus. pemerintah provinsi dulu, saya ingat sekali membuat kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi membuat fakultas itu sampai S1 rencananya. Tetapi itu dengan uang daerah. Iya. Uang daerah kita banyak loh, triliunan. Masa 500 juta nggak bisa? Nggak bisa, Tambah iya, betul. penutur masuk digaji 2.500.000 atau 3.100.000 per bulan. 3 juta per bulan kali 10 bulan 30 juta kali 15 orang. Tidak sampai triliunan gitu ya, Pak. Kalau dikatakan sulit mendapatkan penutur itu, Himpunan Pelestari Bahasa Daerah menyiapkan penutur. Iya. Dari bahasa mayor dan bahasa minor ada kami. Jadi dari bahasa Makassar, Bugis, Toraja, dari saudara-saudara kita dari Lu, Mesin Rimpulu juga tergabung. Jadi menyambut apa yang disampaikan tadi Pak Irman. Iya, Jadi saya sudah ada Dan semua biasanya, gitu ya, Pak. biasanya kalau di Sulawesi Selatan ada mulai, biasanya tuh orang pusat jadi pencontoh yang baik. Nah, jangan selalu yang dari pusat kita contoh. Iya, betul. Akhirnya nggak nyaman nih kita mengimplementasikan. Karena tidak sesuai dengan kita gitu ya, Pak. Nah ini soal bahasa daerah, sudahlah. Nggak peduli yang lain, kita bangun diri sendiri, kita buat aturannya sendiri, kita biayai sendiri, kita alirkan sendiri. Saya suka sekali sisa di bahasa daerah kan itu, yang kata mengalir tadi itu. Gitu. Siapa yang berhak itu? Kita semua. Iya, iya. Saya saja bukan pemerhati, tapi saya konsen pada melihat. Karena saya kebetulan mazhab saya lebih pendidikan karakter ya. Ini harus nih. Gitu. Cobalah. Anak-anak kalau bertanding pada umumnya bahasa Makassar tuh sisa falsafahnya aja dia nggak kena makna dari apa yang dia ucapkan. Iya. Sehingga dia kalau dia main bola di lapangan berkelahi pun masih bahasa Masih pakai Makassar. bahasa Makassar. Iya, Pak. Iya. Baik. Itu yang unik juga ya, Pak, yang terjadi. Coba waktu seandainya waktu Pilwali, saya udah bicara begini. Saya minta KPU debat kita dalam bahasa Makassar. Bahasa Makassar. Iya, ya. betul. Betul itu Pak. Seru juga itu ya, Pak. Itu lebih Masa mau memimpin kota Makassar tidak Baru pandai tidak tahu berbahasa bahasa Makassar? Iya, betul Pak. Aneh. Yang dipimpin kan masyarakat Makassar. Nanti akan berinteraksi dengan masyarakat Makassar dan lebih dekat lagi emosionalnya kalau pakai bahasa Makassar gitu ya Pak. Betul, baik. Sudah, tapi kita mulai misalnya dengan Iya. bagaimana sumur ini Mengalirkan. mengalirkan. Sumur ini airnya tenang dulu lah. Ini kan bergejolak lagi kasihan. Iya, Dia iya. masuk, lalu banyak tiba-tiba, wah, gejolak, weh. Tadi dia bilang dumba-dumba. Iya. Semester 4 ya Pak, dumba-dumba. Iya, dumba-dumba. Kalau dia tamat saya nggak yakin dia nggak di mana dia mau. Akhirnya percuma 4 tahun dia kuliah. Akhirnya di perusahaan swasta yang tidak relevan dengan pendidikannya gitu ya Pak. Sekarang kita nih semi kedinasan. Iya. Masa ada honorer? Tidak ada. Bisa kita pendidikan yang honorer. Iya. Dan mau gajinya sama dengan pegawai negeri. Kalau 100 orang, kalau pemerintah, saya ambil pemerintah bisa.
Aturannya kan dia di atas UMR ya. Tambah TPP itu kewenangan daerah. Tambah kebijakan sertifikasi daerah. Tidak mungkin lari tuh kalau guru bahasa daerah. Iya. Asal aturannya dari pemerintah daerah tidak mungkin lari. Iya, Itu betul. 100 orang. 100 orang masa di tidak tiap bisa tahun. begitu nih, Pak? Oke. Paling 2 miliar lah dengan semuanya. Iya, iya, iya. Nah, ya Jinta agak lagi foto najalai ya. Iya. Dia bebas. Jadi yang tanda tangan. Iya, betul. Artinya secara konsep, secara rancangan juga sudah kompleks begitu ya, Pak. Iya. Tinggal kita bagaimana menunggu aksinya, dialirkankah air dari sumur Iya. itu atau Nah, tidak? itulah Seperti- saya sekarang mumpung kita di sini, saya ngajak nih semua teman-teman akademisi, pemerhati, utamanya pemerintah, politician, apa semua. Coba nih kita buat legacy. Kali ini warisan ya. Iya. Bahwa selamatkan para pahlawan bahasa daerah kita. Gitu. Nah, pahlawan bahasa daerah kita adalah sumur-sumur tadi itu. Kita selamatkan dulu nih. Kasih dia badi, kasih dia tombak, kasih dia payung, kasih dia lelung. Dia masuk di depan siswa. Ini nih, bahasa daerah itu begini-begini, maknanya begini. Kalau baju bodoh itu begini, kalau baju bodoh begini. Selesai sudah. Jadi kalau ada orang salah pakai baju bodoh, anak kecil bilang, "Ih, salah kok." Kita dari kecil sudah tahu, salah ini gitu. Dia lestari. Baik. Ya, kalau baracum begitu banyak pinter gitu. Iya, Pak. Baik. Nah, itu tadi terkait bahasa begitu ya, Pak. Memang begitu pentingnya. Kita semua kebudayaan dimulai dari bahasa begitu ya, Pak. Itu Ibunya, itu yang harus kita lestarikan. Nah, ini Pak Asis, ini kita mau tanya sedikit, Pak. Ini ada yang lagi viral nih di Sulawesi Selatan tentang pernikahan. Ada adat namanya Mapasika-Rawa gitu, Pak. Ini kemarin ada yang viral dan sampai pada akhirnya acara pernikahan harusnya bahagia tapi berakhir dengan pertengkaran gitu, Pak, karena adat ini. Mungkin dari Bapak sendiri melihat ini apa sebenarnya yang terjadi begitu, Pak? Ya, saya ketika mengantar pengantin ke Parepare, karena tidak ada androm buntinnya, saya di Daulat Eka Umum Pasikarawa. Akhirnya saya berada di antara pengantin laki-laki dan perempuan. Begitu saya membuka dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perempuan itu langsung mau berdiri. Langsung gue bilang, mau kau apa? 70 kali pun kau lebih duluan berdiri dari suamimu, kau tetap akan tunduk dan patuh pada suamimu. Dalam agama pun kan dikatakan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Kepala rumah tangga gitu ya, Pak. Iya, dan kamu yang laki-laki yang berjuluk suami, di depanmu ini adalah istri, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, tapi Betul, sudah tanggung jawabmu. Iya. Bagaimana? Paham? Iya, paham. Kecup keningnya istrimu, selesai Mapasika-Rawa. Tidak ada lagi injak kakinya Baku suamimu. begitu ya, Pak. Iya kan begitu dogmanya. Iya. Siapa lebih duluan berdiri maka Dia dia yang akan akan mengambil. paling dominan gitu ya, Jadi Pak. pertanyaannya, kalau setiap pengantin perempuan yang lebih duluan berdiri karena kegesitannya bergerak, maka setiap rumah tangga yang memegang kendali adalah perempuan. Ya, padahal Dulu seperti tidak itu ya, diajarkan Pak. begitu. Itu karena ilmunya bukan dari FBS. Iya, oke. Bagaimana, Pak Coba Aziz? kalau 100 tiap hari yang Iya, menjalani yang itu, mengajarkan nggak ada Mapasika-Rawa itu gitu baku ya, Pak, berkelahi betul. Mapasika-Rawa. Baik, Pak. Saya rasa memang sumurnya ini, Pak, akarnya dari FBS begitu ya, Pak. Baik. Bagaimana Pak Dr. Aziz Insyaallah, insyaallah. siap mengembangkan FBS lagi? Siap Yang menyampaikan penting ada kepada dananya ikan, gitu ya, Iya, Pak. ada Betul. Pemprov. Baik. Untuk mengakhiri perbincangan kita pada malam hari ini, Pak, mungkin dari Pak Dr. Aziz ingin memberikan pesan-pesan kalau boleh dalam bahasa daerah di Sulawesi Selatan, Pak. Boleh silakan. Iya. Maiki abulu si batang acira si tongka-tongka. Parekaten rimang kasara. Paralui ni katutui ne bahasa ta. Porolak bulalo jo murut na tira naputan ne bahasa ta Mingka paralui ni pikir hitungan jo orang anjo tawa yang pajapen na jama-jamanga. Pun tinaton ni pikirin jo kodo masa depan na kasusah tongi. Iya. Olehnya itu kepada juga adik-adik kita generasi setelah kaum milenial perlu mempelajari memang bahasa demi seperti disampaikan tadi Pak Irman jati diri. Ya.
Jati diri kita dibentuk oleh bahasa. Kalau tidak, salah satunya bahasa. Kalau kita tidak memikirkan hal itu, maka kita akan tumbuh menjadi generasi yang pelin-pelan, menjadi generasi yang entah mau jadi apa, mau jadi siapa, mau jadi suku apa. Tidak bermaksud ingin menonjolkan suku, kesukuan, meskipun itu dikatakan kolot, kualat, dan sudah bukan lagi zamannya menonjolkan suku. Tapi dalam hal ini, melestarikan bahasa daerah, melestarikan budaya kita, perlu menonjolkan bahwasanya suku. Karena susah juga kita mau belajar bahasa apa kalau kita tidak mengetahui akar rumput kita. Dari mana kita berasal, dari Makassar. Sama dengan presenter kita ini menggunakan nama Ilu. Itu tanpa memperkenalkan dirinya sudah ditahu bahwa dia orang Bali. Orang Bali, ya Pak, betul. Menggunakan nama Nilu, Made. Mengapa kita tidak melakukan itu? Mengapa saya sampai detik ini lebih bangga dipanggil Deng Nojeng daripada Pak Asis misalnya? Karena saya yakin dan percaya tidak ada suku manapun di dunia ini yang bernama Deng Nojeng selain suku Makassar. Saya bangga itu. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Deng Nojeng. Oke, baik, mungkin Bapak boleh juga menyampaikan pesan-pesan mungkin untuk pihak yang berwenang untuk mengatasi sumur tadi gitu, Pak. Boleh, silakan. Saya memang niat saya memang untuk itu. Iya, betul Pak. Silakan Pak, sampaikan. Ini kalau ya sirina budaya ata itu nia kiri pemerintahna, ya baru pandagau nia ke Rito Jaya gitu. Jadi harga diri budaya dan bahasa kita itu ada dari pemerintah, dan perilaku baik itu akhirnya berdampak pada orang banyak. Nah, sekarang apa nih yang kita dilakukan? Saya sedikit aja porsinya, nggak usah banyak-banyak. Sedikit aja porsi untuk guru bahasa daerah kita. Kebetulan mau hari jadi Sulsel nih. Iya. Ya. Itu momentum paling baik itu. Ya, huruf angkanya 3, 4, 5 itu sudah ada aksara-aksaranya. Tetapi ya sekali lagi yang menurut saya darurat ini adalah masa depan bahasa daerah kita. Nah, saya mengajak supaya momentum setiap tahunnya daripada menggelar pesta besar, kita makan kecil. Pesta besar hanya makan nasi bungkus. Mending kita pesta kecil, kita makan banyak. Gitu. Nah sekarang kita hanya biayai 100 orang, tapi dampaknya besar. Itu pesta kecil, makan besar. Biayanya hanya 500 juta tuh per bulan. Kalau mau baik-baik lagi 700. Betul. Gitu. Kita sudah nggak perlu cari-cari mengeluh tiap tahun, susah nih revitalisasi Merdeka Belajar bahasa daerah karena salah satunya kekurangan guru. Nggak lagi begitu, nggak ada lagi kekurangan guru, tapi memang kekurangan yang dibentuk gitu ya Pak. Kenapa? Karena nggak jelas tau. Iya betul. Itu mau dua Miko buat adalah beasiswa untuk FBS Prodi Bahasa Daerah. Dan pergub bahwa semua lulusan FBS yang dapat beasiswa itu harus mengajar dengan biaya pemerintah. Berapa Ji? Kalau mereka terjamin, mereka juga semangat begitu ya Pak. Kok sisa nilai kalau dia tidak masuk coret. Ada lagi 100. Iya, ada lagi yang mengajar selanjutnya. Reward aja. Baik. Itu pesan yang paling penting pada malam hari ini ya Pak. Kalau saya sekali. Itu ya, dan mudah-mudahan ada yang dengar ke sini. Baik, dan semoga ini ditonton gitu dan besok sudah ada aksinya gitu ya. Harapan kita bersama. Baik. Terima kasih Pak sudah berbincang bersama kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih atas upaya-upayanya untuk melestarikan bahasa daerah, kemudian bagaimana meluruskan kembali budaya-budaya yang sudah salah arti begitu di masyarakat. Semoga cita-cita yang mulia kita ini, air dari sumur yang baik tadi bisa dialirkan kepada masyarakat dan kita semua menikmati manfaatnya. Baik, terima kasih Pak. Sehat-sehat Ki. Semoga
banyak hal yang baik lagi bisa dilakukan untuk masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya juga di Kota Makassar. Baik, terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.